Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Mari satukan hati, kita berdiri, memuji Tuhan Yesus dengan pujian Kidung Jemaat nomor 224, bait 1 sampai dengan 3. Masyurkan rajamu, Allah Maha Besar. Ucapkan syukurmu, bernyanyi mendengar suaramu, dan hatimu berpadu puji Tuhan. Tuhanmu penebus yang melepaskan kau, memberikan darahnya membasuh dosamu. Suaramu dan hatimu berpadu puji Tuhanmu. Buana langit pun di bawah kuasanya, kunci neraka maut diberikan padanya. Suaramu dan hatimu berpadu puji Tuhanmu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing Mazmur 41 ayat yang kedua mengatakan, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Terimalah salam, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Kau Allah benteng yang megah, suaka yang teguh, dahulu dan selamanya, harapan umat-Mu. Sejak dahulu tahta-Mu, pelindung kaum kudus, dengan kuasa tangan-Mu, Kau bela kami terus. Jemaat Tuhan, mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pelayanan firman Tuhan. Ya Tuhan, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti firman-Mu, lalu melakukannya dalam hidup kami. Tuhan, berfirmanlah kepada kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Alkitab.
Firman Tuhan hari ini dari Keluaran 21 ayat 1 sampai dengan 6 yang menyatakan, inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ketujuh, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri, dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu buku yang ditulis oleh Yowas Adi Prasetya, salah satu dosen purnawaktu di STFT Jakarta. Bukunya berjudul Labirin Kehidupan, dan yang saya maksudkan adalah buku seri pertama. Nah, dalam buku ini, Bapak Ibu Saudara, diungkapkanlah tentang kecintaan Tuhan kepada dunia. Mungkin kalimat ini agak janggal karena biasanya gereja mengajarkan untuk tidak mencintai dunia, ya, tetapi mencintai Tuhan. Hal-hal yang bersifat duniawi atau keduniaan biasanya akan dihindari untuk dijadikan bagian dalam pembahasan, apalagi menjadi tabiat dalam perilaku sehari-hari. Tetapi buku ini justru menjelaskan kecintaan Tuhan itu begitu besar kepada dunia, bahkan mungkin kasih Tuhan itu seluruhnya ada pada dunia. Gambaran yang paling nampak itu dinyatakan dalam buku ini adalah melalui kehadiran Kristus, Allah yang menjadi manusia. Dan dalam gambaran Kristus itu, dalam gambaran Allah yang mengambil rupa manusia, maka kedagingan itu mendapatkan kehormatan. Jadi Allah tidak memvonis daging pada situasi Kristus itu. Ketika Allah menjadi manusia, justru Allah menempatkan diri sebagai manusia dalam pernyataan atau pengertian bahwa Allah menghargai manusia, Allah menghargai kedagingan itu. Dan apa yang kemudian diajarkan Kristus yang menjadi tema dalam pembacaan Alkitab diungkapkan di buku itu secara menarik. Salah satu contohnya pengajaran Kristus tentang hari kedatangannya. Pada saat itu yang seorang akan diangkat, yang seorang lagi akan ditinggalkan. Jadi kalau jika ada dua orang kedapatan sedang bekerja di ladang, yang seorang akan diangkat, yang satu lagi akan ditinggalkan. Nah, pengertian pada umumnya kita akan berpikir yang dimenangkan itu adalah yang diangkat, yang berkenan itu adalah yang diangkat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam cara berpikir Tuhan yang mencintai dunia, ternyata cerita itu berbicara tentang
pribadi yang ditinggalkan itu yang masih ada di dalam dunia. Dan kenapa demikian? Karena itulah kecintaan Tuhan terhadap dunia. Justru yang diangkat itu adalah pribadi yang tidak berguna untuk dunia. Dan karena itu dia diangkat dari dunia. Tetapi mereka yang berguna bagi dunia, itu yang ditinggalkan untuk melanjutkan pekerjaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya itu dijelaskan memang secara rinci, tegas, sederhana, dalam gambaran untuk menyampaikan kepada kita semua bahwa Allah mencintai dunia. Dan dalam kecintaannya akan dunia itu, maka kemudian Allah berkarya untuk memulihkan, untuk memperbaiki, dan untuk menyelamatkan dunia. Nah, dalam perikop bacaan kita ini, Bapak Ibu Saudara, kita lihat gambaran itu juga nampak. Peraturan tentang hak budak Ibrani yang menjadi perikop bacaan kita itu langsung diberikan persis setelah peraturan tentang ibadah-ibadah. Peraturan tentang penyembahan, tentang kebaktian, dan dalam waktu yang segera sesudah berhenti pembahasan tentang peraturan tentang kebaktian, muncul peraturan tentang hak budak Ibrani. Dan kondisi ini kita bisa pahami karena yang namanya ritual ibadah, ya, ritual liturgi lah istilahnya, itu berkaitan erat dengan ritual aktual dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita disebut sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan, maka kita akan memahami bahwa Tuhan yang kita sembah itu, yang kita puji itu adalah Tuhan yang mencintai dunia. Dan itu dinampakkan dengan aturan-aturan yang disampaikannya kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa. Peraturan tentang hak budak Ibrani bukanlah peraturan yang mau menyetujui tentang perbudakan, bukan Bapak Ibu Saudara, tetapi pada waktu itu memang perbudakan adalah suatu hal yang lazim. Itulah kondisi masyarakat pada waktu itu. Mungkin kalau sekarang kita bisa bicara tentang asisten rumah tangga. Nah, kira-kira seperti itu gambaran lazimnya. Ya. Hanya saja mungkin kata budak itu menjadi suatu konotasi, memberikan suatu konotasi yang negatif, gitu ya, sehingga kita cenderung untuk menolak kata budak atau perbudakan. Tapi pada waktu itu adalah hal yang lazim. Nah, Tuhan mengerti ada kondisi yang diciptakan ketika dunia dibawa bertemu atau hidup di dalam dosa. Kondisi itu adalah ada yang kuat dan ada yang lemah. Ada yang berkuasa, ada yang dikuasai. Dalam keadaan yang demikian tentu Tuhan akan berdiri sebagai sosok yang memperbaiki. Kalau dalam kondisi kuat dan lemah yang terjadi, maka Tuhan berdiri sebagai pribadi yang membuat si kuat itu akan menopang yang lemah. Dan peraturannya berbicara tentang hal yang demikian. Tuhan tidak menginginkan kekuatan itu kemudian membuat yang lemah itu semakin terpuruk, tetapi dalam perbaikan yang Tuhan kerjakan bagi dunia, dalam pemulihan yang Tuhan kerjakan bagi dunia, Tuhan pakai kekuatan untuk menopang yang lemah. Dan aturan itu dimunculkan kepada yang kuat sebagai kewajiban dan kepada yang lemah sebagai bagian haknya. Kita lihat bahwa budak yang dibeli itu akan bekerja selama 6 tahun. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar, artinya dia dibebaskan. Dia diizinkan keluar sebagai orang merdeka tanpa harus membayar tebusan apa-apa. Ya, kalau kita mau hitung-hitung,
dia bekerja selama 6 tahun itu sudah membayar harga ketika tuannya membeli dia sebagai budak. Dan karena itu lengkap, dia tidak perlu membayar tebusan apa-apa. Dan Tuhan memakai cara berpikir yang demikian kepada pribadi yang kuat. Jadi tidak seolah-olah karena kekuatannya kemudian dia bisa menguasai selamanya, enggak, tetapi kekuatan yang diberikannya tentu sudah dibayar dengan pengabdian dari yang lemah ini. Dan karena itu sungguh adil peraturan ini ketika dikatakan tahun ke-7 budak itu dibebaskan sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu ada aturan-aturan berikutnya yang muncul. Artinya kalau dia punya istri, maka dia akan keluar bersama-sama dengan istrinya itu. Jika ia dibeli dalam keadaan sudah beristri, ya. Lalu kemudian ada situasi yang lain lagi, bahwa karena kebaikan tuannya itu, dia kemudian diberikan istri. Lalu dari istrinya itu dilahirkanlah anak laki-laki atau anak perempuan. Nah, kebaikan tuannya ini pun tidak boleh dipandang sebelah mata, karena apa yang manusiawi yang sudah dikerjakan tuannya itu juga harus dihargai oleh pihak yang lemah. Dalam hal ini budak, ya. Dan karena itu dikatakan bahwa dia boleh keluar, tapi istri dan anak-anak yang dilahirkan dari perempuan yang diberikan oleh tuannya itu akan tetap menjadi milik tuannya. Hanya saja kemudian ada sikap yang muncul di ayat 5 dan 6. Bapak Ibu Saudara, ini sikap yang muncul karena ada keharmonisan yang terjadi. Hubungan yang harmonis antara tuan dan budak. Dan karena hubungan yang harmonis itu, si budak tidak melihat kemungkinan hidup di luar dari tuannya itu sebagai hidup yang baik. Dia hanya tahu hidup yang baik itu adalah ketika dia hidup bersama dengan tuannya dalam pengabdian kepada tuannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop bacaan kita ini memang mengajarkan cara Tuhan bekerja, yang juga harus menjadi praktek hidup umat yang menyembah kepada Tuhan. Cara Tuhan bekerja adalah menebus. Dia membayar, dia membeli kita dari segala hutang dosa kita. Dan ketika dia membeli kita, itu dalam rangka untuk membawa kita dalam kehidupan yang baik. Dalam kebersamaan dengan Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita semua yang kita butuhkan. Dan kalau kita kemudian berpikir bahwa saya mau hidup di luar Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara dan saya harus bersedia kehilangan berkat-berkat itu. Itulah gambarannya kira-kira. Karena berkat-berkat itu terjadi ketika kita ada dalam kepemilikan Tuhan. Dan bukan berarti kemudian Tuhan semena-mena dengan kelemahan kita yang kita bisa samakan dengan kedudukan sebagai budak, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita lihat dalam perikop bacaan kita justru karena Tuhan mencintai kita, ya, tuannya itu mencintai budaknya dan tuannya tahu kebutuhan budaknya, maka selama budaknya itu ada bersama-sama dengan tuannya, tuannya memberikan apa yang diperlukan termasuk kebutuhan untuk memiliki keturunan. Sampai sedemikian detil diperhatikan oleh tuannya. Dan itu yang diperbuat Tuhan kepada kita. Ketika kita ada dalam kebersamaan dengan Tuhan, dalam bakti pemberian diri melayani Tuhan, maka yang dibuat Tuhan itu adalah memberikan apa yang baik kepada kita. Tapi tentu saja kembali semuanya kepada pilihan bebas manusia. Ketika manusia diciptakan, maka dia diciptakan dengan kehendak bebas untuk memilih
Apakah dia akan memilih hidup bersama dengan Tuhan dan menikmati segala berkat-Nya, atau memilih hidup di luar Tuhan dan menikmati segala konsekuensinya? Tapi perikop bacaan kita berbicara beda kan Bapak Ibu Saudara. Justru karena kita menyadari betapa Tuhan mencintai kita, betapa besarnya kecintaan Tuhan akan dunia, maka kita menjadi budak yang dengan sungguh-sungguh akan berkata, "Aku cinta kepada Tuhanku. Aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka di luar Tuhanku." Pernyataan yang demikian kemudian dilanjutkan dengan bakti yang tidak ada habisnya. Ayat 6 itu harus juga terjadi. Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk. Artinya dengan demikian dia menjadi milik tuannya sepenuhnya. Dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Kenapa? Karena kecintaannya. Karena kesadarannya bahwa tuannya telah mencintai dia sedemikian rupa, dan karena itu dia dengan sungguh-sungguh bersedia untuk memberikan dirinya dalam bakti kepada tuannya. Nah, gambaran itulah yang terjadi seharusnya dalam kehidupan kita. Perikop bacaan kita ini Bapak Ibu Saudara pertama-tama hendak berbicara tentang kecintaan Tuhan yang luar biasa yang seharusnya menggerakkan kita untuk memberi diri dalam bakti yang sungguh-sungguh kepada Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah dalam bakti kepada Allah yang kita harus lakukan adalah meniru yang Tuhan lakukan. Tuhan tidak bisa disenangkan hanya dengan ritual liturgi. Itu yang harus kita sadari, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak pernah bisa disenangkan hanya dengan ritual liturgi. Itu hanya penyembahan yang memang wajib kita lakukan. Tetapi itu tidak akan membuat Tuhan senang kalau hanya itu yang kita perbuat. Tetapi yang menyenangkan hati Tuhan adalah pemberian diri kita dalam ritual aktual. Penyembahan kita kepada Allah harus disusul dengan perbuatan kita yang meniru Allah. Kalau Allah atau Tuhan itu mencintai dunia, maka kita pun harus mencintai dunia. Artinya adalah kecintaan akan dunia itu harus berwujud pada pemenuhan damai sejahtera bagi seluruh manusia, bahkan bagi seluruh makhluk ciptaan. Karena itu yang diperbuat oleh Tuhan. Ketika Dia mencintai dunia, yang Dia perbuat adalah memulihkan dunia, memperbaiki dunia, menyelamatkan dunia, sehingga terwujudlah di sana, diwujudkanlah di sana damai sejahtera bagi seluruh ciptaan. Dalam kecintaan kita kepada Tuhan yang mencintai dunia, kita berbakti dengan cara yang sama. Kita melihat apa yang bisa kita lakukan dalam usaha untuk pemenuhan damai sejahtera bagi seluruh makhluk ciptaan. Artinya kita akan hadir sebagai pribadi yang tidak lagi egois, yang hanya mementingkan diri sendiri. Ya. Lihatlah bahwa Tuhan berpihak kepada yang lemah. Dan karena itu kehadiran kita juga harus berpihak kepada yang lemah. Berpihak kepada yang lemah bukan berarti berpihak kepada dosa, justru membawa
yang lemah itu dalam kehidupan yang kuat di dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara dan saya harus menjadi semakin peka dengan seluruh kehidupan yang kita alami selanjutnya, dan juga semakin meneliti ke dalam kira-kira apa yang ada pada saya yang bisa saya pakai untuk memberikan kesejahteraan bagi sesama manusia, bahkan bagi seluruh ciptaan. Mulailah dengan PHBS di kehidupan baru ini, gaya baru. Mulailah dengan pribadi yang bertanggung jawab terhadap orang lain, yang ketika kita hadir, kita tidak hadir untuk mencelakakan orang lain, tetapi kita hadir untuk membuat dia dibangun dalam keadaan yang semakin baik. Mulailah hadir dengan pikiran, perkataan, dan perilaku kita yang tidak menjerumuskan mereka yang sedang dalam pergumulan ke dalam lubang kepahitan, tetapi mengeluarkan mereka dari pergumulan mereka dengan pikiran, perkataan, perbuatan yang menghibur, menguatkan, dan yang membuat dia bisa mengalami sejahtera. Bukan puas, ya, beda. Puas dengan sejahtera itu beda. Kalau puas itu berarti dia mendengarkan dan menerima apa yang ingin didengarnya. Itu puas. Tetapi kalau sejahtera, seringkali justru itu bertentangan dengan apa yang ada di dalam hati. Tetapi itu akan membimbing dia untuk ketemu dengan keadaan yang damai. Dan ketika kita melihat ada yang, saya akan tetap terus mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat ada yang membutuhkan pertolongan secara jasmani, jangan tutup tangan, buka saja, ya. Ulurkan tangan kita untuk memberikan pertolongan walaupun resikonya besar untuk kita. Misalnya nih, nggak minta-minta, tapi siapa tahu terjadi. Ada tetangga kita yang terkena COVID-19, tapi kemudian dia dibawa ke rumah sakit dan sembuh. Lalu dia mau pulang, tidak ada yang berani menjemputnya. Dia menelpon kita, bolehkah saya dijemput? Jangan biarkan dia jalan kaki pulang dari rumah sakit. Jemput saja Bapak Ibu Saudara. Ada protokol kesehatan yang kita akan lakukan, yang akan melindungi kita sambil kita tetap berbuat baik kepada semua orang. Saya katakan ini karena ini pernah terjadi kok, ya. Contoh yang saya sebutkan itu pernah terjadi. Kita akan sangat-sangat merasa rugi ketika kesempatan untuk berbakti secara aktual itu lewat di depan kita karena kita takut menerima resiko. Tapi kalau kita mencoba berani untuk mengambil resiko, lalu kita melakukan bakti ritual aktual itu dengan kesungguhan hati, kita diberkati dengan semua itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah hidup itu singkat. Dalam waktu yang singkat itu, apakah hidup itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah hidup itu berkualitas ataukah dia hanya sekedar berlalu? Mulailah untuk menghidupi diri kita dalam hidup yang berkualitas, dalam pengabdian untuk bekerja bersama-sama dengan Tuhan, dalam karya kerja Tuhan, dalam cara Tuhan berkarya, mendatangkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin.
Umat Tuhan, marilah berdiri, mari mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kesetiaan-Mu untuk menjadikan dunia ini senantiasa ada dalam damai sejahtera-Mu. Senantiasa Engkau perlihatkan dalam setiap karya Tuhan, di tiap-tiap hari di kehidupan kami, untuk membawa kami bahkan dari tengah-tengah persoalan yang paling berat sekalipun, bertemu dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Engkau hadir untuk menyembuhkan, Engkau hadir untuk memulihkan, Engkau hadir untuk menyelamatkan. Engkau menguatkan yang lemah, menopang mereka yang sedang dalam keadaan terjatuh, dan membuat semuanya berdiri tegap untuk berjalan di kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tidak pernah Engkau menjadi lesu, tidak pernah Engkau menjadi lelah. Dalam kesetiaan-Mu Engkau menjaga kami ya Tuhan. Setiap berkat-berkat-Mu dicurahkan bagi kami semua. Sehingga kami senantiasa dalam keadaan yang baik, tidak kurang suatu apapun. Bahkan ketika kami merasa kami mengalami kekurangan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk semuanya itu. Dan kami ingin berbakti dalam kesungguhan kami, meniru apa yang Tuhan sudah buat bagi kami. Kami hadir dalam tindakan kasih itu untuk menyatakan kebaikan Tuhan bagi semua orang yang ada di sekitar kami, bahkan bagi seluruh ciptaan. Kami mohon ajar kami untuk kami tidak lagi mendasari perbuatan-perbuatan kami atas kepentingan kami sendiri atau kepentingan orang-orang yang kami kasihi, tetapi kepentingan semua orang. Dan biarlah kami boleh menjadi pribadi yang tidak memihak dan tidak mencoba untuk menjadi hakim, tetapi menjadi pribadi yang menerjemahkan kasih Tuhan dalam setiap persoalan dan pergumulan yang dihadapi saudara-saudara kami. Ajar kami juga untuk menjadi pribadi yang murah hati dalam ketulusan melayani semua orang, sehingga tidak ada satupun dari saudara-saudara yang kami kenal ataupun yang tidak kami kenal mengalami kesusahan sendirian. Tuhan Allah Bapa yang kudus, kami mohon agar gereja-Mu sungguh-sungguh hadir menjadi sumber kasih Tuhan dalam lingkungan di masyarakat Kota Bontang ini. Dan biarlah pelayanan gereja-Mu khususnya GPIB Sumber Kasih Bontang menjadi pelayanan yang penuh dengan terang kasih Tuhan dan menyampaikan segenap kekuatan Tuhan itu bagi setiap yang membutuhkannya. Allah Bapa yang kudus, dalam kebersamaan kami juga masih memohon kepada-Mu untuk pertolongan Tuhan
dalam kami berhadapan dengan COVID-19 dan segala dampak yang terjadi karenanya. Bahkan dengan persoalan-persoalan kemasyarakatan, persoalan-persoalan kesehatan yang lain, kami mohon ya Tuhan, hikmat-Mu yang menuntun setiap orang yang berkompeten untuk melakukan tindakan-tindakan dan menghasilkan kebijakan-kebijakan dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan ini. Kami serahkan pemerintah kami, baik pemerintah pusat maupun juga yang ada di Kota Bontang ini. Kami serahkan tenaga medis yang tetap berjuang dalam segala keterbatasan mereka, tetapi dengan pengharapan yang besar bahwa semua ini akan kembali pulih dan semakin baik. Kami berdoa untuk TNI Polri senantiasa sigap siap untuk mengawal segala proses pelaksanaan kebijakan pemerintah kami dalam rangka mengatasi COVID-19 ini. Kami mohon berkati mereka semua ya Tuhan, berkati dengan kekuatan kesehatan, berkati dengan semua pengetahuan yang diperlukan, berkati juga dengan dukungan dari masyarakat, agar semuanya itu boleh berhasil, setiap usaha yang dikerjakan boleh menemukan keberhasilan, dan kami semakin baik adanya. Kami juga berdoa untuk pasien COVID-19 yang masih dirawat, ataupun juga yang sudah sembuh tapi masih dalam keadaan harus isolasi mandiri. Biarlah Tuhan bersama dengan mereka dan memberikan kekuatan untuk mereka, kesabaran yang penuh dan juga tanggung jawab untuk mereka boleh membawa diri mereka dalam keadaan yang semakin sehat. Dan kami juga berdoa untuk mereka yang masih menunggu hasil swab, khususnya di Kota Bontang ini ya Tuhan. Ada 800 sekian orang yang masih menunggu hasil swab. Biarlah Tuhan berikan ketenangan hati juga buat mereka. Dan apapun hasilnya, biarlah mereka boleh melaksanakan setiap bagian yang mereka harus laksanakan dalam rangka penanganan COVID-19 ini. Dan kami semua juga boleh terus menopang keberadaan mereka tanpa menyingkirkan mereka dari kehidupan kami. Kami juga mohon berikan kami kesadaran untuk melakukan pembatasan-pembatasan fisik, sosial yang harus kami buat dalam rangka protokol kesehatan di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kami dalam kebersamaan kami juga ya Tuhan berdoa untuk setiap warga jemaat-Mu, warga jemaat GPB Sumber Kasih Bontang dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam aktivitas sehari-hari, tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Kiranya Engkau memberkati dengan semua yang dibutuhkan. Tuhan limpahkan kebenaran dan pengetahuan itu kepada semua saudara-saudara kami ini. Tuhan jaga dan lindungi sehingga tidak melakukan kesalahan. Tuhan kuatkan dan Tuhan berikan kesediaan untuk memperbaiki ketika terjadi kesalahan. Kami mohon supaya seluruh warga jemaat-Mu ini ya Tuhan, boleh ada dalam kehidupan yang semakin hari semakin baik adanya. Dalam pergumulan yang dihadapi topanglah dengan kasih-Mu, kuatkanlah sehingga semuanya boleh kembali dalam keadaan yang baik dan senantiasa bersyukur kepadamu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami duka cita karena kehilangan kekasih-kekasih mereka. Kami berdoa untuk seluruh kaum keluarga almarhumah Elwin Subiakti dan juga keluarga besar dari Ibu Yeti Kapahang yang Tuhan panggil orang yang mereka kasihi ke dalam tangan Tuhan. Berikan penghiburan senantiasa untuk mereka, dan biarlah kekekalan sukacita Tuhan itu boleh nyata terjadi dan menyingkirkan duka cita yang sedang ada. Allah Bapa yang kudus juga yang akan menyapa semua saudara-saudara kami yang sedang sakit, menumpangkan tangan Tuhan atas mereka dan memberikan kesembuhan. Dan biarlah semua yang dibutuhkan dalam pengobatan Tuhan siapkan, Tuhan berikan sebagai berkat tercurah dalam kehidupan saudara-saudara kami ini.
Kami juga mohon kepadamu ya Tuhan, kami sendiri tetap menjaga kesehatan kami, supaya kami dapat terus beraktivitas dan memuji memuliakan nama Tuhan. Pada akhirnya seluruh hidup kami ke depan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkenanlah kiranya firman-Mu yang terus menuntun kami. Dan buatlah setiap karya hidup kami ya Tuhan, semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita melakukan Kidung Jemaat nomor 298 bait 1, 3, dan 5. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa, kami sembah syukur padamu naik. Burung di langit kau suapi, bunga di ladang berseri. Tak usah kami pun khawatir, seluruh hidup kau beri. Pantut sujud segala makhluk yang hidup dari tangan-Mu. Ya Bapa, oleh hadirat-Mu harapan anak-Mu teguh. Jemaat, mari berdiri dan berdoa bersama untuk persembahan yang terkumpul. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjadi pelaku firman dan saluran berkat Tuhan di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Pada jalan kami yang berat, amani untuk pena ustawi. Kami butuh kuat dan berkat, amani untuk pena ustawi.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuh